Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazia Pratiwi, saya dari kelas 94. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari nefron. Dan juga saya akan menjelaskan tentang cara ginjal untuk mengeluarkan urin. Jadi perlu diketahui yaitu fungsi utama dari nefron adalah satu, untuk mengembalikan zat-zat seperti natrium, kalium, atau fosfor yang nantinya akan habis. Lalu yang kedua ada fungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Jadi kita lanjut ke bagian-bagian dari nefron tersebut. Yang pertama itu ada badan Malpighi. Di dalam badan Malpighi ini nantinya ada tempat untuk menyaring darah. Lalu ada yang namanya kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini berfungsi untuk membungkus glomerulus. Kapsula Bowman ini adalah tempat yang berbentuk seperti kapsul atau kantung. Lalu ada glomerulus. Fungsi dari glomerulus sendiri ini adalah untuk menyaring darah. Nantinya di dalam glomerulus ini ada proses yang namanya filtrasi yang akan menghasilkan urin primer. Lalu kita lanjut lagi ke tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ini berfungsi untuk penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Terjadi proses yang namanya reabsorpsi yang nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Lalu lanjut lagi ada tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Di dalam tubulus contortus distal ini terdapat proses namanya augmentasi. Jadi proses ini nantinya akan menghasilkan urin sesungguhnya. Lalu kita lanjut lagi ke lengkung Henle. Lengkung Henle ini adalah lengkungan yang di sini yang berfungsi untuk menghubungkan tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Lalu yang terakhir ada tubulus collectivitus. Tubulus collectivitus ini adalah tabung sempit yang berguna untuk menyimpan urin dan akan dikirimkan ke kantung kemih. Itu tadi adalah bagian-bagian dari nefron. Lalu kita lanjut lagi ke proses ginjal yang akan menghasilkan urin. Jadi proses yang pertama ini ada proses filtrasi. Proses filtrasi ini adalah proses untuk penyaringan darah. Dan ini terjadi di glomerulus. Nantinya akan menghasilkan urin primer. Lalu yang kedua ada proses reabsorpsi. Proses ini adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses ini terjadi di bagian tubulus contortus proximal dan akan menghasilkan urin sekunder. Ada lagi yang terakhir proses augmentasi. Proses augmentasi ini terjadi di bagian tubulus contortus distal yang fungsinya untuk mengeluarkan zat-zat metabolisme dari dalam tubuh dan akan menghasilkan urin sesungguhnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.